Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat ya. Oke, sekarang kita ketemu lagi di pembelajaran IPA. Sebelum belajar, ayo kita berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, kita saat ini sedang berada dalam kondisi pandemi. Tapi Ibu harap kalian semua selalu semangat ya, karena kalian tetap harus mempersiapkan diri menuju masa depan kalian. Oke? Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tekanan pada zat padat. Masih ingat kan? Nah, sekarang kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Apa saja tujuan kita kali ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah menyimak video pembelajaran yang diberikan, peserta didik mampu menjelaskan tekanan hidrostatis, menerapkan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, menjelaskan hukum Pascal, menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sekarang coba amati gambar ini. Ini gambar apa ya? Nah, ini gambar sebuah tabung, atau kalian kalau mau coba pakai botol air mineral, kalian kasih paku, kasih lubang A, B, C. Ya. Kemudian kalian isi air dan kalian lihat apa yang terjadi, pancaran airnya. Nah, ternyata urutan pancaran air dari yang paling jauh ke paling dekat adalah air dari lubang C, ini paling jauh, lalu B, dan yang paling dekat adalah air dari lubang A. Mengapa seperti ini? Nah, ini nanti ada hubungannya dengan tekanan hidrostatis yang akan kita bahas. Nah, kalau ini gambar apa? Nah, ini pasti pada tahu semua. Ini adalah gambar di tempat pencucian mobil ya. Betul sekali. Ini menggunakan mesin pengangkat mobil hidrolik. Ya. Nah, kita nanti akan pelajari prinsip-prinsip pada gambar ini, yaitu hukum Pascal. Apa itu tekanan hidrostatis? Kita akan bahas pada pertemuan ini. Nah, dari hidrostatis, sudah kelihatan ya, hidro itu zat cair, statis itu diam. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair dalam keadaan diam. Nah, ini ada zat cair dalam suatu wadah. Kita lihat, ternyata zat cair ini menghasilkan tekanan hidrostatis. Dilambangkan dengan pH. P itu tekanan, masih ingat kemarin ya? P itu tekanan, H-nya untuk hidrostatisnya. Nah, ternyata ada 3 faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis suatu zat cair, yaitu adalah massa jenis, dilambangkan dengan Rho, ini bacanya Rho, ya. Lalu percepatan gravitasi, sudah tahu ya, G. Kemudian kedalaman, dilambangkan dengan H. Kedalaman itu, ini penting, kedalaman itu diukur dari permukaan zat cair. Dari sini diukurnya. Berarti misalnya kedalaman di titik ini, berarti ukurnya dari sini ke sini. Gitu ya. Oke, kalau dirumuskan matematisnya, maka menjadi pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Di mana pH adalah tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. PA itu singkatan dari Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair, satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat.
Dan H adalah kedalaman, satuannya meter. Nah, sekarang kita perhatikan gambar di bawah ini. Kita coba kerjakan soal-soal tentang tekanan hidrostatis ya. Ini gambar apa nih? Ini gambar sebuah toples yang ada ikan hiasnya ya. Oke. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan? Oke, kita jawab ya. Diketahui. Kita lihat apa yang kita ketahui. Oh, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Kita tulis. Rho sama dengan 1000 kg per meter kubik. Lalu apa lagi? Percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Berarti percepatan gravitasi itu adalah G. 10 meter per sekon kuadrat. Di sini Bu Yesi ubah satuannya ke 10 Newton per kilogram. Itu sama, Newton per kilogram dengan meter per sekon kuadrat itu sama. Lalu ada H. Nah, ini kita perlukan buat menghitung pH-nya ya. Terus ada Rho, ada G, ada H. Masalahnya di gambar ini H-nya yang mana? Di soal tidak ada, tidak tersurat. Lalu ini belum ada H-nya. Kita cari dulu. Caranya gimana? Kita ingat H itu kedalaman. Berarti diukurnya dari permukaan air sampai ke mana? Permukaan air sampai ke mulut ikannya. Di sini berarti Bu Yesi bikin. Berarti H-nya adalah ini sampai sini. Nah, ini adalah H ya. Itu adalah H. Jadi, berapa H-nya? Kita tinggal lihat dari jarak dari permukaan air sampai bagian bawah toplesnya adalah 40 cm. Berarti kita tinggal kurangi 80 dikurang 20. Itu adalah H. Ya, berapa? 60 cm. Nah, jangan lupa harus dibagi 100 agar satuannya menurut satuan sistem internasional dan sesuai. Kalau ini kilogram per meter kubik, ini newton per kilogram, maka harus dalam meter. Tapi kalau di sininya gram per sentimeter kubik, tetap dalam sentimeter. Gitu ya. 60 bagi 100, 0,6. Oke, sekarang ditanya. pH-nya ditanya ya, karena tekanan hidrostatis. Jawab, kita masukkan rumusnya. pH sama dengan Rho dikali G dikali H. Maka masukkan Rho-nya, masukkan 1000 kg per meter kubik. G-nya masukkan 10 Newton per kilogram. H-nya masukkan 0,6 meter. Maka 1000 kali 10 kali 0,6 adalah 6000 Newton per meter kuadrat. Kenapa tinggal Newton per meter kuadrat? Kita lihat ya. Nah, ini kilogram yang ini habis dengan yang ini. Ya. Terus meter ini habis. Ini meter kubik. Karena dicoret sama ini tinggal berapa? Ya, tinggal 2 meter persegi. Makanya tinggal Newton per meter persegi. Gitu ya. Oke.
Nah, sekarang kita akan belajar tentang hukum Pascal. Apa bunyi hukum Pascal? Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Berarti kalau tekanannya sama, maka P1 sama dengan P2. Tekanan di titik 1 akan sama dengan tekanan di titik 2. Kita masih ingat kemarin rumus tekanan F per A. Kalau P1 berarti F1 per A1. Kalau P2 berarti F2 per A2. Sehingga rumusnya hukum Pascal menjadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan P adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi atau Pascal. F adalah gaya, satuannya Newton. A adalah luas penampang, satuannya meter persegi. Oke, ini kita lihat. Nah, ini kalian tadi sudah lihat gambar mesin pengangkat mobil hidrolik. Nah, ini adalah alurnya nih. Kita kasih gaya F1 menekan piston yang kecil ini sehingga mengakibatkan tekanan tekanan pada zat cairnya P1 ke sini terus P2 ke segala arah dengan besar yang sama. Menekan P2-nya menekan A2 piston yang besar sehingga hasilnya adalah sebuah gaya F2 yang akan mengangkat mobil ini. Gitu, ya. Ibu ulang, F1 bekerja pada piston yang kecil yang luas penampangnya A1 menghasilkan tekanan pada zat cair ini di ruang tertutup ini ke segala arah dengan besar yang sama, maka P1 akan sama dengan P2. P2 akan menekan piston besar yang luas penampangnya A2 menghasilkan gaya menekannya berupa gaya dorong yang akan mengangkat mobil ini sebesar F2 gitu. Sekarang kita coba lihat contoh soal ya. Nah, ini juga suatu skema mesin pengangkat mobil hidrolik. Kita kasih F1 yang kecil aja ya. Pada piston yang kecil ini hasilnya nanti gaya angkatnya yang besar sehingga bisa mengangkat mobil ini ya. Oke. Sebuah mobil yang beratnya 9.000 Newton diangkat dengan mesin hidrolik. Jika luas penampang piston kecil 5 cm persegi dan piston besar 200 cm persegi, berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Kita kerjakan bersama-sama ya. Diketahui. Kita lihat sebuah mobil beratnya 9.000 Newton. Berarti ini adalah F2, 9.000 Newton. Jika luas penampang piston kecil 5 cm persegi, piston kecil itu yang ini ya, berarti A1. 5 cm persegi. Dan piston besar 200 cm persegi, berarti A2. 200 cm persegi. Berapakah besarnya gaya yang harus diberikan pada piston kecil mesin tersebut? Pada piston kecil berarti F1 yang ditanya. Ditanya F1. Kita jawab ya. Pakai rumus ini, rumus hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan F1-nya, ini yang ditanya, tulis lagi F1, A1-nya masukkan 5 cm, tulis di sini 5 cm persegi. Kemudian F2 kita masukkan 9.000 Newton, A2 kita masukkan 200 cm persegi. Kita kali silang. Bentar. Kita kali silang. Ini ke sini, ini ke sini. Gitu ya. Kita lihat. Nah,
Kalau kali silang seperti ini, maka F1-nya kita tutup. Karena dia yang ditanya. Sehingga F1 sama dengan kali silang. 9.000 Newton dikali 5 cm persegi dibagi temannya F1 mana? 200 cm persegi. Jadi yang ada lengkap kita kali dibagi sisa. Sisanya yang mana ini? Gitu. Ya. Yang lengkap kita kali dibagi sisa. Sisa itu temannya F1. Maka sekarang kita coba kerjakan. Pertama adalah ya. Pertama kita coret dulu di sini cm perseginya sama ya, atas bawah ya, habis. Kemudian ini kita bisa coret 01 atas, 01 bawah, 01 atas, 01 bawah. Berarti tinggal 90 kali 5. 90 kali 5 itu berapa? 450. Sisanya dibagi 2. Hasilnya adalah 225, satuannya tinggal Newton. Ini adalah hasilnya. Nah, sekarang coba lihat ini gambar apa nih? Betul, ini gambar orang yang sedang menyelam di laut ya. Saat menyelam di laut, semakin dalam kita menyelam, maka semakin sakit telinga kita. Mengapa? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah tadi kita hubungkan dengan tekanan hidrostatis, yaitu makin dalam suatu titik, maka dia akan mendapatkan tekanan yang lebih besar gitu. Semakin dalam suatu benda di zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan tekanan yang semakin besar. Jadi kalau makin ke dalam dari permukaan laut, semakin sakit telinga kita. Karena zat cair menekan kita semakin besar. Gitu ya. Oke, kalau ini gambar apa nih? Ya, ini gambar kalau kalian mungkin mengenalnya dengan istilah tensimeter, ya, alat pengukur tekanan darah. Nah, pada proses pengukur tekanan darah diukur di dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas. Pada sphygmomanometer atau tensimeter berlaku penerapan hukum Pascal. Nah, ini berlaku nih. Masih ingat hukum Pascal tadi ya? Yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sehingga tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri di lengan atas atau di bagian tubuh lainnya. Jadi cukup memasangnya di lengan bagian atas ya, karena tekanan darah kita akan terukur sama di bagian tubuh lainnya. Oke. Nah, ini juga salah satu alat yang menerapkan hukum Pascal nih, yaitu apa nih? Ya, ini adalah dongkrak hidrolik. Dia bisa kalau kita mau ganti ban mobil ya, ini pakai ini. Terus ini adalah pompa sepeda hidrolik. Ya, ini juga menerapkan hukum Pascal. Oke, sekarang saatnya kita mencoba. Ya, kalian silakan kerjakan soal-soal ini. Ya, kalian kerjakan soal-soal ini. Ini ada soal tekanan hidrostatis. Ya, kemudian ini soal hukum Pascal. Lalu ini tekanan hidrostatis lagi. Nah, ada 3 soal ini kalian kerjakan di buku tugas kalian. Ya, disalin dulu soalnya, kerjakan seperti tadi Ibu contohkan. Ya. Nah, melalui tahapan diketahui, ditanya, dan dijawab. Oke. Nah, kalau sudah selesai, kirimkan latihan soal yang telah kalian kerjakan ke Google Classroom.
Nah, lalu Ibu tunggu perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil kerja kalian pada WhatsApp group. Nanti siswa yang lain silakan menanggapi presentasi tersebut ya. Tentunya mendapatkan nilai poin keaktifan dari Ibu. Oke. Sekarang coba kita sudah belajar apa saja. Tadi kita sudah belajar tekanan hidrostatis. Apa itu? Adalah tekanan yang dihasilkan oleh zat cair dalam keadaan diam. Dirumuskan dengan pH sama dengan Rho GH. Ingat gitu. pH sama dengan Rho GH. Nah, faktornya apa saja? Ingat lagi ini. Ini ada faktor apa saja yang mempengaruhi? Ini apa nih? Oh, massa jenis. Ini kecepatan gravitasi. Ini kedalaman. Jadi, kamu bisa mengingatnya dari ini aja. pH sama dengan Rho GH. Oke. Kalau hukum Pascal itu apa? Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Oh, berarti P1-nya sama dengan P2. P adalah F per A, maka F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.